Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahidil jalali wa syari'il harami wal halali. Thumma salatullahi ma'salami ala nabiyil mustafatihani Muhammadinil hadi minad dolali wa afdali sahbi wa khairi ali, amma ba'du. Para jamaah yang semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kita milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga kita bisa kembali bertemu pada pagi hari ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat subuh secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Tak lupa juga kita bersalawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga-keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti jalan beliau hingga hari kiamat kelak. Baik jamaah yang dirahmati Allah, kemarin kita terakhir sudah masuk pembahasan hal-hal yang perlu dijauhi oleh para mudhohi, yaitu diantaranya memotong kuku dan rambut saat memasuki hilal bulan Zulhijjah. Berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzilhijjati wa arada ahadukum ayyudhiya falyumsik an sya'rihi wa azfarihi hatta yudhiya." Apabila kalian melihat hilal Zulhijjah, artinya masuk tanggal 1 bulan Zulhijjah, dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, maka kewajiban atas kalian adalah untuk tidak memotong rambut, tidak memotong kuku sampai kalian menyembelih hewan kurban kalian. Dan jamaah sekalian, apakah larangan ini berlaku bagi mudhohinya, bagi yang ingin berkurbannya saja, atau juga keluarga yang ingin diikut sertakan pahalanya terkena larangan ini? Ulama berbeda pendapat. Ya, pendapat yang pertama, seluruh keluarga yang ingin diikut sertakan pahalanya juga terkena larangan. Sedangkan pendapat yang kedua, yaitu pendapat yang paling kuat, pendapat yang dipilih oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, dan ini juga pendapat mayoritas ulama, bahwa yang diwajibkan untuk tidak memotong kuku dan rambut itu hanya pengkurbannya saja. Adapun keluarga yang ingin disertakan pahalanya tidak dilarang untuk memotong kuku atau rambut. Sebagaimana disebutkan oleh beliau, wa hadza nahyu yakhussu shahibal udhiyati. Larangan ini hanya khusus bagi pengkurbannya saja. Liqaulihi, berdasarkan sabda Nabi, wa arada ayyudhiya, apabila salah seorang di antara kalian ingin menyembelih, fala ya ummu zaujah walal auladu idza arada ayusyrikahum ma'ahu fi thawab. Hadis ini tidak berlaku secara umum. Artinya yang dilarang untuk mencukur bulu dan memotong kuku itu hanya pengkurban saja tanpa mengikuti istri dan anak-anaknya. Sekalipun pengkurbannya ingin mengikut sertakan keluarganya dalam hal pahala kurban. Nah, ini pendapat yang paling
kuat dan pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama. Kemudian beliau membahas permasalahan lain. Kita udah selesai ya dari permasalahan apakah larangan itu berlaku untuk pengkurban dan seluruh keluarganya atau pengkurbannya saja. Ini ada khilaf. Pendapat yang pertama hanya pengkurbannya, pendapat yang paling kuat adalah pengkurbannya saja yang dilarang. Adapun keluarganya tidak ikut dilarang. Jadi kalau bapaknya yang kurban, ya istri, anak-anaknya boleh potong kuku, boleh cukur. Kalau istrinya yang kurban, suami dan anak-anaknya boleh. Kalau anaknya yang kurban, orang tuanya boleh potong kuku dan cukur. Ya, ini pendapat yang paling kuat, namun kita tidak menafikan adanya khilaf di sana. Kemudian permasalahan selanjutnya, waman doha an ghairihi biwasiyatin aw wakalatin fala yahrumu alaihi akhdhu syai'in min sya'rihi aw dhafrihi aw basyaratihi. Nah, kasus yang selanjutnya ini, bagaimana kalau ada orang yang mewakilkan? Ya, apakah orang yang mewakilkan dia juga terkena larangan? Ini contohnya seperti panitia. Ya, panitia ini kan statusnya sebagai wakil dari mudhohi. Ya, jadi panitia yang menyembelihkan atas nama mudhohi statusnya sebagai wakil. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah orang yang menjadi wakil, baik karena dia memang akadnya akad wakalah atau akadnya wasiat, ya contohnya ada seseorang yang sudah membeli hewan kurban kemudian dia wafat, ya dia wasiatkan hewan ini untuk kurban, maka nanti ahlu warisnya wajib untuk menunaikan wasiatnya itu. Jadi hewan kurban tadi itu tetap wajib untuk disembelih atas nama si mayit karena dia sudah mewasiatkan. Nah, apakah para wakil ini itu dia juga terkena larangan? Jawabannya tidak. Jawabannya yang terkena larangan itu hanya mudhohi saja, hanya mudhohinya saja, hanya pengkurbannya saja. Wakil tidak terkena larangan. Makanya beliau mengatakan wa man doha an ghairihi, barang siapa yang menyembelih atas nama pengkurban lain biwasiyatin aw wakalatin, baik dengan wasiat atau dengan wakalah yaitu perwakilan, fala yahrumu alaihi akhdhu syai'in min sya'rihi aw dhafrihi aw basyaratihi, maka tidak diharamkan baginya mengambil sesuatu dari rambutnya, kukunya, kulitnya, li'annal udhiyata laisat lahu, karena sembelihan ini bukan milik dia, maka tidak diharamkan baginya untuk tidak diharamkan bagi dia untuk cukur rambut, memotong kuku dan larangan-larangan lain. Nah, kemudian kasus selanjutnya, wa man akhadha min sya'rihi al-mubahu akhdhuhu aw dhafruhu awwal al-ashri li adami iradatihi al-udhiyah thumma aradaha fi asna'il ashri amsaka min hinil iradah. Nah, kasus ini ya mungkin terjadi di beberapa masyarakat. Ya, di awal bulan Zulhijjah si fulan belum punya dana untuk kurban, ya, belum punya anggaran, dan dia tidak ada keinginan kurban akhirnya. Ya, masuk tanggal 1 Zulhijjah, 2 Zulhijjah, 3 Zulhijjah, dan qadarullah dia mendapatkan rezeki. Nah, lalu dia sejak mendapat rezeki itu ingin berkurban. Dia sudah niatkan kurban. Nah, pertanyaannya, apakah orang tersebut juga tetap diharamkan memotong kuku dan semacamnya? Jawabannya iya. Kapan dia mulai diharamkan? Sejak dia niat. Ya, sejak dia niat. Jadi tadi dia niat kurban di tanggal 3 misalnya. Maka sejak tanggal 3 itulah dia diharamkan memotong kuku dan selainnya. Ya, dari ini dikatakan oleh beliau wa man akhadha min sya'rihil mubah akhdhuhu,
Barang siapa yang memotong kuku atau cukur rambut pada hari-hari dia dibolehkan untuk memotong kuku dan rambut. Ya, di saat dia belum ada niat tanggal 1, tanggal 2 Zulhijjah dia cukur rambut misalnya atau potong kuku. Di tanggal 3 dia mendapatkan rezeki dan dia niat kurban, maka sejak tanggal 3 itulah dia dilarang untuk potong kuku dan cukur rambut. Ya. Wa man aqada min sya'rihil mubah akhduhu aw dhafruhu awwal al-ashri. Ya, orang yang dia motong kuku atau rambut di hari-hari yang mubah, di hari-hari yang dia diperbolehkan memotongnya pada awal-awal al-ashri, awal-awal 10 hari bulan Zulhijjah. Alasannya kenapa? Li adami iradatihil udhiyati. Karena dia tidak ada niat kurban. Summa arodaha. Nah, kemudian selang beberapa hari dia ingin kurban. Fi asnail ashri. Ya, di sela-sela 10 hari itu. Ya, entah di tanggal 5, di tanggal 6 gitu. Amsaka min hinil iradah, maka kewajiban dia untuk imsak. Maksudnya imsak di sini untuk tidak motong kuku dan rambut dimulai sejak dia ingin kurban. Ya, dimulai sejak dia niat kurban. Ya, ini kasus yang berbeda ya dari yang kasus yang sebelumnya. Clear ya ini ya. Ya, kita lanjut kasus selanjutnya. Wa man ihtaja ila akhdhi syai'in min dzalika litadurrurihi bi baqaihi kan kisari dhafrin aw jarhin alaihi. Ya. Ini kasusnya bagaimana kalau orang yang sudah niat kurban kemudian ternyata kepalanya itu luka yang mengharuskan untuk dipotong rambutnya. Dan juga misalnya kukunya itu hancur gitu ya, retak atau pokoknya kukunya itu mengharuskan juga untuk dipotong. Karena adanya darurat di sini, kondisi-kondisi darurat. Ya, wa man ihtaja, barang siapa yang membutuhkan atau mengharuskan memotong kuku atau rambut litadorrorihi, karena adanya darurat. Ya, karena adanya darurat. Bibaqaihi, ya kalau misalnya dibiarkan justru malah menimbulkan mudorot misalnya. Kan kisari dhafrin, seperti kuku yang patah, kalau dia enggak segera dipotong justru malah melukai daging kulitnya. Au jarhin alaihi sya'ar, atau di kepalanya ada luka yang mengharuskan rambutnya itu dipotong. Yata'ayyanu akhdhuhu fala ba'sa, maka memotong rambutnya atau memotong kuku dalam kondisi-kondisi darurat seperti ini diperbolehkan. Li'annal mudahi laisa bi'a'dhama minal muhrimi alladhi ubiha lahul halqu idza kana maridon au bihi adza min ra'sihi. Karena statusnya mudahi itu derajatnya tidak lebih tinggi dari muhrim, orang yang sedang ihram. Orang yang sedang ihram aja boleh. Ya, kalau ada mudarat di kepalanya boleh untuk potong rambut padahal dia sedang ihram. Masih diharamkan bagi dia cukur. Tapi kondisi darurat memperbolehkan apa yang diharamkan baginya. Ya. Apalagi mudahi yang statusnya itu tidak lebih tinggi dari muhrim, dari orang-orang yang ihram. Ya, lakin al-muhrim alaihil fidyah wal mudahi la fidyata alaihi. Nah, perbedaannya kalau orang yang ihram itu nanti wajib membayar fidyah atau kita katakan dam. Karena dia melakukan perkara-perkara yang dilarang bagi orang yang sedang ihram. Sedangkan mudahi tidak ada dam, tidak ada fidyah baginya. Nah, ini yang membedakan. Ya, jadi nanti kasusnya kalau ada mudahi, calon mudahi yang dia sudah niat kurban dan qadarullah di awal-awal sebelum dia kurban itu mengalami luka atau ada kondisi darurat yang mengharuskan dia cukur atau mengharuskan dia motong kuku. Nah, ini diperbolehkan. Ya,
Makanya dalam sebuah kaidah dikatakan ad-dororu yuzal. Mudorot itu harus dihilangkan. Dan juga ada kaidah lain, ad-daruratu tubihul mahzurat. Kondisi darurat itu membolehkan perkara-perkara yang diharamkan. Nah, tapi kaidah ini juga diikat dengan kaidah lain, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Kondisi darurat itu dikadar dengan kadarnya. Ya, jadi pembolehannya itu hanya sebatas kadarnya aja. Ya, kalau misalnya lukanya itu hanya sebagian kepala, jangan seluruh kepala yang dibotak, ya, yang dicukur. Ya, cukup sebagiannya saja. Begitu juga kuku. Ya, kuku yang rusak atau kuku yang patah aja itu yang dipotong ya. Tidak semua kuku. Ya, yang patah kukunya cuman jari kelingking. Ya, lima-limanya dipotong kukunya. Ya enggak. Ya, jadi kita ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Yang namanya kondisi darurat itu ya dikadar sesuai dengan kadarnya. Begitupun orang yang dia kelaparan di hutan dan tidak ada daging selain daging babi hutan. Ya, tidak ada makanan lain selain babi hutan. Maka dia boleh untuk makan babi hutan itu, tapi dengan syarat tidak boleh sampai kenyang. Ya, bukan berarti karena dia mentang-mentang dalam kondisi darurat diperbolehkan makan daging babi ya supaya dia tidak mati kelaparan. Dia makan sampai kenyang atau dia sampai pesta-pesta. Enggak seperti itu. Dia cukup makan sekadarnya ya, gunanya untuk bertahan hidup ya, seperti itu. Jadi ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Kondisi darurat itu dikadar dengan kadar daruratnya. Tidak boleh kita menyalahgunakan kaidah ad-daruratu tubihul mahzurat. Kondisi darurat membolehkan perkara-perkara yang diharamkan ya, kemudian dimutlakan semua, enggak ya. Ya, kemudian selanjutnya wala yajuzu lil mar'ati an tuwakkila ahadan ala udhiyatiha li ta'khudha min sya'riha kama qad tafhamuhu ba'dun nisa'i. Tidak diperbolehkan seorang perempuan mewakilkan kurbannya kepada orang lain agar dia bisa motong kuku atau motong rambut. Ya, jadi ada seorang perempuan yang pengen kurban. Kemudian hewan kurbannya ini yang nyembelihkan itu orang lain atas nama perempuan tadi. Artinya dia memberikan wakalah, ya, memberikan perwakilan kepada orang, ya, kepada tetangga. Tolong dong potongin hewan kurban saya. Nah, karena dia sudah memberikan hak perwakilan kepada orang lain, dia menganggap kan saya bukan yang menyembelih, berarti saya boleh dong potong kuku, berarti saya boleh dong potong rambut. Nah, ini termasuk pemahaman yang keliru, pemahaman yang salah. Sekalipun kita mewakilkan kurban kita kepada orang lain, tetap larangan itu berlaku bagi mudhohi, berlaku bagi pengkurban. Ya, dan itu saya rasa sudah masyhur di Indonesia. Karena memang tradisi di Indonesia hari ini itu penyembelihan diserahkan kepada panitia. Nah, larangan itu tetap berlaku bagi para mudhohi, baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Kemudian kasus selanjutnya wala haraja fi ghusli ra'si. Bagaimana hukumnya cuci rambut, ya, keramas bagi orang yang sudah niat kurban? Apakah diperbolehkan? Jawabannya boleh. Ya, orang yang sudah niat kurban, apakah dia boleh niat keramas? Jawabannya boleh. Wala haraja fi ghusli ra'si lirrajuli wal mar'ati ayyamal ashri. Tidak mengapa ya, keramas atau cuci rambut bagi laki-laki maupun perempuan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam innama naha anil akhdi wa li'annal muhrima udhina lahu ayyaghsila ra'sahu. Alasannya karena larangan yang berlaku itu adalah mencukur, bukan mencuci. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang para mudhohi
mencukur atau mencabut atau memotong, bukan mencuci. Wali annal muhrima, dan alasan lain, orang-orang yang ihram itu juga diizinkan untuk mencuci rambut. Ya, namun nanti ada syarat-syarat lain kalau orang yang ihram. Karena kan orang yang ihram itu tidak boleh pakai wangi-wangian. Ya, maka nanti memperhatikan jenis sampo dan sabun yang digunakan. Tapi tidak ada larangan bagi orang yang ihram untuk cuci rambut, untuk keramas. Itu tidak ada larangannya. Gitu ya. Begitupun orang-orang yang ingin berkurban. Ya, jadi diperbolehkan bagi siapapun yang niat kurban untuk keramas di 10 hari pertama bulan Zulhijjah sampai dia kurban, itu tidak ada masalah, ya diperbolehkan. Ya, kemudian selanjutnya, ini termasuk permasalahan yang lumayan kompleks, mungkin jarang juga, tapi ada, yaitu bagi orang yang ingin kurban, kemudian dia niat haji. Dia pengen kurban, tapi dia niat haji. Nah, bagaimana kasusnya? Waman aroda ayyudhiya thumma azama 'alal haji fa innahu la ya'khudhu min asy'arihi wa azfarihi indal ihrami. Barang siapa yang ingin berkurban kemudian dia niat melaksanakan haji, fa innahu la ya'khudhu min asy'arihi, sesungguhnya ia tidak boleh mengambil rambutnya atau memotong rambut dan juga kuku indal ihrami, ketika ihram. Ya, jadi kan saat seseorang itu sampai di mikot, ya, sebelum sampai di mikot itu dia sudah niat haji. Dia sudah niat haji, kemudian nanti setelah, ya itu berbeda sih. Sekarang ini kan karena via travel, jadi beda-beda. Ada yang sampai di Jeddah nanti dibawa dulu ke Madinah, ada juga yang nyari hotel yang di Jeddah, ya tergantung dari kebijakan travelnya. Ya artinya kalau haji itu nanti mikotnya bagi ahlul Makkah adalah tempat tinggalnya. Ya, jadi kalau dia udah mukim misalnya selama 3 hari di hotel yang ada di Mekah, dari mana dia ihram, dari mana dia niat untuk melaksanakan haji, yaitu dari tempat tinggalnya. Jadi mikotnya ahlul Mekah, penduduk Mekah, itu adalah tempat di mana dia tinggal. Jadi masyarakat Indonesia dari hotelnya dia niatkan ihram. Nah, saat ihram itu kan kita disunahkan untuk ya bersih-bersih tubuh, ya potong kuku, kemudian cukur rambut, kemudian pakai wangian. Ya itu saat ihram seperti itu ya, sebelum kita melakukan rangkaian haji selanjutnya. Ya. Saat kita hendak ihram itu semua harus dilakukan. Ya disunahkannya seperti itu. Supaya nanti saat kita sudah ihram itu tidak perlu lagi potong kuku karena dilarang. Tidak perlu lagi cukur rambut karena dilarang. Tidak boleh lagi pakai wangian karena dilarang. Kapan kita pakai itu semua? Sebelum kita ihram. Nah, beda kasusnya dengan orang yang dia niat kurban dan setelah itu dia berazam melaksanakan haji. Nah, maka dia niatkan kurban, kemudian dia berangkat ke tanah haram sampai di mikot, kemudian dia ihram. Maka ketika dia ihram, dia tidak boleh melakukan rangkaian tadi. Maksudnya dia tidak boleh potong kuku dan tidak boleh potong rambut. Dia hanya boleh mandi dan pakai wangian saja. Ya, dia nggak boleh potong kuku dan rambut. Li'anna hadza sunnatun indal hajah. Karena potong rambut, kemudian potong kuku, mandi, kemudian pakai wangian itu merupakan perkara-perkara yang disunnahkan saat hendak ihram. Ini perkara-perkara yang hukumnya sunnah. Ya, perkara yang hukumnya sunnah. Adapun larangan tadi itu hukumnya haram menurut mayoritas ulama. Ya, mayoritas ulama berpendapat larangan motong kuku dan rambut bagi pengkurban itu statusnya haram hukumnya. Ya, jadi kita memilih
atau memprioritaskan perkara yang lebih kuat, yang hukumnya lebih kuat, itu yang haram. Adapun yang sunnah ditinggalkan terlebih dahulu. Fayurajjahu janibat tarki, maka yang ditarjih, yang dikuatkan adalah sisi keharaman. Ya, kita meninggalkan dulu nih, nggak boleh potong kuku dan rambut. Lakin idza kana mutamattian qassara min sya'rihi idza faragha min umratihi. Nah, beda lagi kasusnya kalau ada orang yang melaksanakan haji tamatu. Jadi rangkaian haji tamatu ketika ada seseorang yang berangkat ke tanah haram itu di bulan-bulan haji. Ya, bulan-bulan haji itu apa saja? Bulan-bulan haji itu bulan apa? Dimulai sejak kapan bulan haji? Ya, dimulai sejak Syawal, Zulqa'dah, dan 10 hari terakhir, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ini bulan-bulan haji. Meskipun rangkaian ibadah hajinya dilakukan di bulan Zulhijjah, dimulai sejak tanggal 8 Zulhijjah, tapi Syawal kemudian Zulqa'dah itu dianggap sebagai bulan haji. Kenapa? Bagi orang yang ingin melaksanakan haji tamatu, maka dia berangkat di bulan-bulan ini, kemudian dia melakukan rangkaian umroh. Ya, dia umroh dulu, kemudian setelah umroh dia tahalul. Kan di antara rangkaian tahalul nanti potong rambut. Nah, ini haji yang tamatu. Ya, jadi haji tamatu itu melaksanakan umroh dulu, kemudian tahalul, nunggu beberapa jeda, ya entah itu 1 hari, 2 hari, seminggu, sebulan. Ya, pokoknya ada jeda antara umroh yang dia laksanakan dengan haji, baru setelah itu dia ihram lagi untuk melaksanakan haji. Itu namanya haji tamatu. Nah, khusus bagi para mutamati, yaitu orang yang melaksanakan haji tamatu, dia wajib nanti ketika tahalul potong rambut. Misalnya, ya kita kasih contoh. Orang yang melaksanakan haji tamatu ini berangkat dari negaranya, tentu dengan niat, dia sudah niat kurban, sudah ada hewannya di rumahnya. Ya, dia wakilkan kepada keluarganya, tolong sembelihkan kurban ini untuk saya. Saya pengen melaksanakan haji. Ya, dia berangkatlah ke Mekah, ya ke tanah haram. Sampai di sana dia niat tamatu, dia melaksanakan umroh dulu di tanggal 1. Ya, di tanggal 1 Zulhijjah dia melaksanakan umroh. Ya, tentu dengan rangkaian ihram, ya dia tanpa motong kuku, tanpa potong rambut, ya cuman mandi dan pakai wewangian saja. Kemudian setelah selesai dari ihram, dia melaksanakan rangkaian umroh. Ya, rukun-rukun umroh dia kerjakan sampai dia tahalul. Maka ketika dia tahalul, dia wajib memotong rambut. Ya, dia tetap wajib memotong rambut. Kenapa? Karena tahalul ini adalah bagian dari rukun. Ya, wajib hukumnya. Ya, wajib hukumnya. Maka ini termasuk perkara yang dikecualikan. Makanya beliau mengatakan, lakin idza kana mutamattian, apabila seseorang mengerjakan haji tamatu dengan niat dia ingin berkurban, qassara min sya'rihi idza faragha min umratihi, maka dia wajib untuk memotong rambutnya kalau sudah selesai umrohnya. Li'anna dzalika nusukun, karena potong rambut ketika tahalul itu adalah ibadah. Ya. Li'anna dzalika nusukun ala arjahil aqwal wa kadzalika idza roma jamratal aqabah yaumal id. Ya, begitupun ketika nanti seseorang sudah melaksanakan lempar jumroh aqabah pada hari Id, ya tanggal 10 Zulhijjah, itu juga nanti dia di antara tahalulnya untuk memotong rambut, ya diwajibkan bagi dia untuk memotong rambut atau sebagian rambutnya. Ya, jadi kasus tadi ini bisa kita bagi. Yang pertama, orang yang sudah niat melaksanakan
kurban, kemudian dia niat haji. Nah, kita bagi dua, hajinya haji tamatu atau haji ifrad. Kalau hajinya haji tamatu, maka rangkaiannya pertama dia sampai di Mekah, kemudian ihram tanpa potong kuku dan rambut, kemudian setelah itu dia tahallul. Ya, tentu saat tahallul dia wajib potong rambut. Nah, rambutnya saja ya, kukunya tidak boleh ya, rambutnya saja. Kemudian setelah itu ihram lagi untuk melaksanakan haji, dan setelah rangkaian haji dia tahallul lagi potong rambut. Nah, baru setelah itu kalau hewan kurbannya yang di Indonesia sudah disembelih, ya dia boleh potong kuku, ya boleh potong rambut sebagaimana biasanya. Kemudian yang kedua, kalau haji yang dia kerjakan itu haji kiron atau haji ifrad, ya bukan tamatu, maka rangkaiannya ketika dia sampai di Mekah, dia ihram ya tanpa potong kuku dan tanpa potong rambut, kemudian melaksanakan haji, ya melaksanakan haji. Kalau haji ifrad dia tanpa umroh. Kalau haji kiron, umroh dan hajinya digabung ya dalam satu rangkaian tanpa ada tahallul. Ya, artinya tidak ada perintah untuk tahallul awal di sini. Ya, tahallulnya kapan? Potong rambutnya kapan? Itu nanti ketika dia sudah menyelesaikan beberapa rangkaian rukun haji. Ya, dia tahallul dengan cara memotong rambut. Ya, jadi seperti itu rangkaian ibadah kalau seseorang niat kurban plus niat ingin melaksanakan haji. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya, kemudian selanjutnya pembahasan kita selanjutnya adalah tentang bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan keutamaan hewan kurban yang dijadikan sebagai sembelihan. Berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, "Doha Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amlahaini akranaini." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih 2 ekor kambing jantan. Ya, di sini kita bisa perhatikan redaksi hadisnya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih kabsyain. Kabsyain itu 2 ekor kambing jantan. Amlahain, amlah itu warna kambing yang digunakan oleh Nabi itu warnanya putih atau putih, ada yang warna hitam tapi dominan warna putih, itu amlah. Jadi warna amlah itu warna yang putih atau putih yang dominan ada warna hitamnya. Ya, biasanya warna hitamnya itu di mata atau di kaki. Ya, pokoknya sedikit warna hitamnya, lebih dominan warna putih, itu amlah. Akranaini, yaitu yang bertanduk. Ya, ini kita bisa perhatikan ya, ciri-ciri hewan kurban yang dipakai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berkurban. Ya, yang pertama tadi jantan. Kemudian yang kedua berwarna putih atau warna hitam putih tapi dominannya putih. Dan yang ketiga itu bertanduk. Akrona ini ciri-cirinya. Ya. Kemudian dalam hadis lain yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Aqoma an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah asyra sinin yudahi. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan riwayat Abdullah bin Umar itu mukim di Madinah selama 10 tahun, kemudian beliau menyembelih. Ya, jadi selama 10 tahun itu disaksikan oleh Abdullah bin Umar Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu menyembelih hewan kurban. Kedua hadis di atas tadi yang tadi sudah kita sebutkan adalah dalil disyariatkannya kurban.
Dan juga sebagai dalil perintah motivasinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya untuk mengerjakan kurban. Lianna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam idza fa'ala syai'an ala wajhi ta'ati wal qurba wa lam yakun muhtassan bihi kana dzalika mustahabban fi haqqi ummatihi ala arjahil aqwal. Alasannya karena apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sesuatu, mengerjakan suatu ketaatan, mengerjakan suatu ibadah yang tidak dikhususkan baginya, maka konsekuensi hukumnya adalah mustahab, disunnahkan fi haqqi ummatihi, yaitu bagi umatnya. Nah, ini kaidah usuliyah kaidah usuliyah apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan suatu amalan ibadah dan amal ibadah itu tidak dikhususkan bagi Nabi, maka hukumnya adalah sunnah bagi umatnya. Atau bukan sunnah, dianjurkan. Kalau sunnah kan sudah hukum taklifi, tapi kalau dianjurkan masih mencakup imma wajib wa imma sunnah, dianjurkan. Jadi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan suatu amalan, suatu ketaatan dan tidak dikhususkan baginya, maka amalan tersebut juga dianjurkan bagi umatnya. Penganjuran tersebut apakah wajib atau sunnah, itu nanti dilihat dengan dalil lain, harus dikorelasikan dengan dalil lain. Tidak cukup kita hanya melihat Nabi mengerjakan dan amalan yang dikerjakan Nabi itu tidak dikhususkan baginya, kemudian kita langsung mengatakan ini wajib. Wah, tidak. Atau kita langsung mengatakan ini sunnah. Tidak, kita tidak bisa langsung memvonis hukum. Kita harus cari dalil-dalil yang berkaitan, kemudian kita korelasikan, kita cari ada enggak pentaksis yang mengkhususkan hadis tersebut, ada enggak yang mengqaid hadis tersebut, ada enggak yang menjelaskan lebih detail hadis tersebut. Nah, maka dari itu di sini kita tepatnya menerjemahkan atau menafsirkan mustahab adalah dianjurkan, mencakup wajib atau sunnah tergantung dari dalil atau qarinah dalil lainnya. Wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fi wujubil udhiyah. Nah, karena sekarang kita membahas kurban, yang menjadi pertanyaan adalah apa hukum kurban? Apa hukumnya kurban? Apa ikhwah? Kurban itu hukumnya apa? Jadi ulama berbeda pendapat. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum kurban. Ada enggak yang mewajibkan? Ada. Ada ulama yang mengatakan kurban itu hukumnya wajib. Ada juga ulama yang berpendapat kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Maka beliau menjelaskan wa qad ikhtalafa ahlul ilmi. Para ulama sudah berbeda pendapat fi wujubil udhiyati, mengenai wajibnya kurban. Au kaunuha sunnatan muakkadatan, atau hukumnya sunnah muakkadah. Wal ahwatu lil muslimi alla yatrukal udhiyata ma'a qudratihi 'alaiha. Kata Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, sebagai bentuk kehati-hatian bagi siapa saja yang mampu, maka dianjurkan baginya untuk tidak meninggalkan kurban. Meskipun hukum wajibnya ini diperselisihkan. Ada yang berpendapat wajib, ada yang berpendapat sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah ini sunnah yang mendekati wajib, sunnah yang ditekankan. Jadi siapapun yang mampu kurban, maka anjurannya jangan melewati kurban. Dianjurkan dia juga tetap kurban. Meskipun hanya dengan seekor domba. Meskipun hanya dengan seekor domba. Dianjurkan untuk tidak melewatkan kurban. Lianna ada'aha huwa alladhi yata'ayyanu bihi bara'atu dhimma wal khuruju an uhdati tolab ahwat. Karena mengerjakan kurban
itu dapat menggugurkan tanggungan, ya, sekalipun kita tidak tahu nih wajib atau tidak. Setidaknya dengan melaksanakan itu sudah menggugurkan tanggungan. Wal khuruju min uhdati tolab ahwat, dan keluar dari tuntutan itu adalah perkara yang lebih hati-hati menurut para usuli. Ya, Masya Allah. Karena beliau ini memang terkenal dengan spesialisnya pakar usul fikih, jadi banyak kaidah-kaidah usul yang beliau cantumkan di dalam kitabnya. Ya, jadi kaidahnya mengerjakan sesuatu yang ada perintahnya itu lebih sebagai bentuk kehati-hatian. Kenapa? Karena mengerjakan sesuatu itu dapat menghilangkan tanggungan, ya, dan keluar dari tuntutan itu sikap kita dalam, ya, kekhawatiran atau dalam kehati-hatian. Ya, wa amma ghairu qadir alladzi laisa indahu illa mu'natu ahlihi fa inna al-udhiyata la talzamuhu. Adapun bagi yang tidak mampu, ya, tidak ada dananya terbatas, cuman untuk sebatas kebutuhan keluarga saja, ya sudah, tidak wajib bagi dia. Ya, jadi siapa yang dibebankan, siapa yang dituntut, ya mereka yang mampu untuk berkorban. Wa man kana alaihi dainun fa innahu yuqaddimuhu 'alal udhiyati. Nah, juga bagi siapa saja yang punya hutang, maka lebih dianjurkan dia mendahulukan, memprioritaskan membayar hutangnya daripada kurban. Ya. Liwujubi ibra'iz zimmati indastito'ah, karena menunaikan hutang itu hukumnya lebih wajib, ya, karena ini kan termasuk ibra'ul zimmah, ya, harus menghilangkan tanggungan, ya, ketika dia mampu. Nah, kemudian yang menjadi kasus mungkin pertanyaan sebagian masyarakat, bagaimana hukumnya berhutang untuk kurban, ya, di bulan ini, ya, di awal bulan Zulhijjah belum ada dana, dia belum punya dana, tapi dia pengen kurban, akhirnya dia berhutang untuk kurban. Nah, bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya berhutang untuk berkurban? Boleh atau tidak? Bagaimana hukumnya? Ya, wa ammal iktiradu li syira'il udhiyati fa in kana al insanu yarju wafa'an kaman lahu ratib au nahwuhu fa innahu yaktaridu wa yudahi. Nah, jawabannya dilihat. Apakah saat dia berhutang untuk kurban, ya, sudah ada jaminan dia akan punya uang untuk menunaikannya? Ya, dilihat. Misalnya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah dia memang belum punya uang. Di tanggal 15 dia dapat arisan misalnya. Ya, misalnya dia dapat arisan, dapat uang. Ya, intinya dia dapat uang, ya, nominalnya besar, bisa untuk melunasi kambing atau hewan kurban yang dia hutangi itu. Maka pada kasus ini boleh dia berhutang untuk membeli hewan kurban, kemudian dia menyembelih. Itu diperbolehkan. Ya, sebagaimana Syekh mengatakan, apabila seseorang yang dia yakin bisa menunaikan, contohnya kaman lahu rotib, seperti orang yang sudah punya gaji tetap atau semisalnya, ya, dia sudah udah tahu di tanggal 15 dia bakal dapat arisan misalnya gitu. Fa innahu yaktaridu wa yudahi. Maka dia silahkan diperbolehkan berhutang kemudian menyembelih. Wa in kana la yarju wafa'an. Adapun orang yang tidak yakin bisa menunaikan, fa innahu la yaktaridu. Ya, dia tidak boleh berhutang untuk kurban. Li alla yashghala
zimmatahu bi syai'in la yalzamuhu fi misli halihi, supaya dia tidak disibukkan untuk menunaikan sesuatu yang tidak diwajibkan bagi dia. Ya sudah, semampunya saja. Manis tatoktum. Ya, ini tatoktum. Kalau kalian mampu. Ya, haji aja itu tidak wajib kalau dia tidak mampu dari sisi finansial, dari sisi kemampuan, gitu ya. Begitupun kurban. Orang yang tidak mampu maka tidak diwajibkan bagi dia. Artinya tidak perlu dipaksa. Nggak usah dipaksakan mentang-mentang tetangga semuanya pada kurban. Nah, terus kita karena nggak punya dana, kita paksakan kurban juga. Ya, jangan seperti itu. Ya, tidak perlu memaksakan sesuatu yang memang tidak diwajibkan atas dia. Gitu. Ya, kemudian selanjutnya, bagi siapa saja yang berkurban, ya, fa'alal insani ayyudhiya an nafsihi wa ahli baitihi. Dianjurkan bagi orang yang berkurban, dia niatkan kurban untuk dirinya dan keluarganya. Fayusyrikuhum fi sawabil udhiyati. Mengikut sertakan mereka dalam mendapatkan pahala kurban. Liyanala bidzalika azimal ajri, untuk mendapatkan pahala yang besar. Imtisalan li amrillahi ta'ala waqtidaan bin nabi haitsu doha an nafsihi wa ahli baitihi. Dan sebagaimana hal tersebut juga pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau berkurban untuk dirinya, ya, niat kurbannya untuk diri beliau sendiri dan untuk keluarga beliau. Ya, wafil udhiyati ihya'u sunnati abina Ibrahim. Kurban itu adalah bentuk menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa fiha taqarrubun ilallahi ta'ala bi iraqatid dam. Ya, jadi hikmahnya itu, ya, hikmah dari kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih, dengan cara mengalirkan darah kurban. Wa fil udhiyati tawsi'atun alal ahli wal fuqara'i yaumal id. Dan kurban juga itu adalah sesuatu yang bisa mensejahterakan keluarga dan juga para fakir miskin di hari Id. Wal ihda'i lidzawil qurba wal jiran. Dan kurban juga adalah, ya, bisa dijadikan sebagai hadiah yang diberikan kepada kerabat, yang diberikan juga kepada tetangga, ya, dan lain sebagainya. Nah, dari sini ketika kita sudah mengetahui bahwa kurban itu adalah sunnah Nabi Ibrahim, dan kurban itu adalah ibadah yang bentuknya mendekatkan kepada Allah dengan cara iraqatud dam, dengan cara menyembelih, mengalirkan darah, maka yang menjadi pertanyaan sederhana, mana yang lebih afdol antara berkurban atau bersedekah dengan nominal kurban? Misalnya harga hewan kurbannya 3 juta satu ekor kambing yang dia pengen sembelih. Mana yang lebih afdol antara dia berkurban atau dia bersedekah dengan senilai 3 juta? Atau dia beli hewan, atau dia beli daging di pasar senilai 3 juta, kemudian daging itu dia bagi-bagikan. Nah, jadi ada 3 gambaran ya di sini. Yang pertama dia berkurban, yang kedua dia bersedekah uang dengan nominal hewan kurban, kemudian yang ketiga dia beli daging di pasar sejumlah atau senominal hewan kurban dia. Mana yang lebih afdol antara 3 ini? Tentu berkurban. Uang yang dia sedekahkan itu tidak ada iraqatud dam, tidak ada bentuk penyembelihan di sana. Kemudian membeli daging di pasar itu juga tidak ada bentuk penyembelihan di sana. Sedangkan kurban itu kan
Di antara bentuk ibadahnya adalah ketika menyembelih. Jadi ketika menyembelihnya itu ibadahnya. Ya. Makanya beliau mengatakan di sini, wa dzabhul udhiyati afdalu minas shadaqati bisamaniha. Menyembelih hewan kurban itu lebih afdol daripada bersedekah dengan harga yang sama. Lima fiha min ta'zimillahi ta'ala bidzabhiha taqarruban ilaihi. Karena dengan cara kurban, dengan cara menyembelih itu adalah bentuk kita mengagungkan syiar-syiar Allah, ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah bentuk taqarrub, bentuk cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Wa idharu sya'airi dinihi. Dengan cara kurban itu kita sudah mensyiarkan syiar-syiar Islam. Ya, kalau cuma sekedar beli daging di pasar, itu tidak ada syiarnya. Ya, coba kita bisa flashback ya, selama ini ketika hari Idul Adha khususnya, yang ditunggu-tunggu momennya apa? Ya, ketika menyembelih hewan, ya. Ketika menyembelih hewan atau bagi para panitia kebersamaan, ya, kebersamaan masyarakat, ya, yang mungkin selama ini sibuk dengan kesibukan masing-masing disatukan di satu hari, yaitu ketika menjadi panitia motong-motong daging, ya, nimbang daging, kemudian berbagi. Nah, ini yang menjadi syiar, ya, menjadi syiar Islam. Nah, inilah kelebihan dari kurban. Ya, wa ghairu dzalika minal masoli allati tarbu ala maslahati shadaqati bisamaniha. Ya, intinya berkurban itu lebih afdol daripada bersedekah dengan nominal yang sama. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya, sebenarnya materinya masih panjang tapi melihat waktunya, ya, mungkin kita buka sesi tanya jawab. Iya, Pak. Kalau berkorban itu tadi kan disebutkan Rasulullah itu berkorban dengan kambing lapar. Kalau kambing berkorban atau hewan kurban itu satu, keduanya tadi disebutkan berkorban itu lebih utama daripada sedekah. Nah, padahal sedekah itu penting banget buat pembangunan masjid. Itu lebih mana yang diutamakan? Kalau enggak sedekah, masjidnya mungkin terbengkalai gitu. Iya. Yang pertama, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tadi berkurban dengan kambing jantan. Apakah boleh berkurban dengan kambing betina? Jawabannya boleh. Hanya saja apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini adalah afdoliyah, yang utama. Kenapa yang utama itu kambing jantan? Karena dagingnya lebih banyak daripada kambing betina. Adapun kalau mau kurban kambing betina itu silakan, boleh-boleh saja, tidak ada satu dalil pun yang melarang berkurban menggunakan kambing betina. Hanya saja afdolnya memang memilih kambing jantan. Gitu. Ini yang pertama. Ya, ini dalam masalah kurban. Nanti beda lagi dalam masalah zakat. Ya, dalam masalah kurban, afdolnya kita berkurban hewan yang jantan. Nanti dalam masalah zakat, afdolnya kita mengeluarkan zakat hewan yang betina. Ya, nanti akan dibahas insya Allah. Ya, kalau kita sudah masuk bab zakat, ada nanti namanya zakat masyiyah atau zakat mawashi, zakat hewan ternak. Ya, diantaranya zakat unta, zakat kambing, sama zakat sapi. Ya, contohlah ada orang yang punya 5 ekor unta. Misalnya punya 5 ekor unta, dia sudah terkena nisab. Tunggu 1 tahun, maka wajib dia mengeluarkan zakat. Apa zakat yang dikeluarkan? 1 ekor kambing betina. Nah, dalam masalah zakat nanti, ya, yang afdol dikeluarkan itu kambing betina. Kenapa? Manfaatnya lebih banyak. Karena dia nanti bisa beranak pinak, ya, bisa berkembang. Itu dalam bab zakat. Adapun dalam bab kurban, afdolnya kambing jantan. Kenapa? Karena dagingnya lebih
lebih banyak. Jadi nanti dilihat dari makosidnya, dari makosidu syariahnya. Kenapa syariat mengutamakan kambing jantan di kurban? Karena yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah daging. Ya, kan kita butuh ya yang dimakan itulah. Kan disunahkan kita dari hewan kurban itu dimakan karena hari Id itu adalah hari kesejahteraan bagi pengkurban, keluarganya dan para fuqara gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau misalnya dalam sebuah kasus ada sebuah masjid yang memang dia membutuhkan biaya operasional. Nah, apakah memilih untuk bersedekah ke masjid itu atau berkurban? Ya, itu nanti sebenarnya kita harus melihat dari waqi'nya, realitanya. Ya, nanti bisa diatur. Misalnya, kalau dengan kurban masih bisa mengoperasionalkan masjid, maka kita gabungkan antara kurban dan sedekah. Contohnya seperti apa? Misalnya, tetap kurban dilaksanakan, tetap ada kurban. Misalnya DKM itu menjadi panitia. DKM menjadi panitia, nanti setiap pengkurban itu membayar upah operasional. Nah, itu diperbolehkan mengambil upah operasional, misalnya untuk pembelian golok atau untuk pembelian terpal, pembelian plastik, itu kan untuk ya di pembagian-pembagian itu ya. Nah, itu nanti boleh diminta untuk operasional. Kemudian setelah itu ya menggunakan air masjid misalnya. Nah, ini kan juga diperdebatkan oleh ulama terkait dengan penggunaan alat-alat masjid yang statusnya wakaf, tapi ya, yang statusnya wakaf untuk pelaksanaan kurban. Tapi kita tidak bahas ke sana dulu, ya, kita fokus ke pertanyaan. Ya, misalnya menggunakan air masjid, tentu uang operasional tadi itu harus masuk ke masjid karena untuk pembiayaan listrik, pembiayaan air dan lain sebagainya. Nah, setelah dikelola kurbannya, maka para mudhohi itu boleh memberikan kulit atau sebagian daging atas nama masjid. Kemudian nanti DKM itu menjual kulit dan daging-daging tersebut ke pasar, dan nanti hasilnya itu dijadikan kas. Ya, dimasukkan ke kas masjid dan dijadikan sebagai biaya operasional. Ustadz, kan gak boleh kita ngejual daging kurban. Ya, tidak boleh menjual bagi siapa? Bagi pengkurbannya. Ya, yang tidak diperbolehkan menjual adalah pengkurban. Orang yang kurban, kemudian dagingnya dia jual, yang harusnya dia bagikan secara cuma-cuma ya, sebagai hadiah, tapi dia malah jual. Nah, ini nggak boleh. Tapi kalau penerima, khususnya para fuqara ya, yang menerima daging kurban, itu boleh dia apakan itu daging. Boleh dia jual lagi atau dia hadiahkan lagi, itu diperbolehkan. Nah, makanya tadi kasusnya kalau seperti itu, kalau memang masjid butuh biaya operasional dan mampu tetap dilaksanakan kurban, itu lebih afdol. Tetap dilaksanakan syiar-syiar kurban. Nanti para mudhohi membantu biaya operasional masjid. Kemudian nanti para mudhohi memberikan sebagian daging dan kulit yang bisa dimanfaatkan atas nama masjid. Kemudian nanti panitia atau DKM itu menjual daging tersebut, dan biaya uangnya nanti masuk ke kas masjid tadi yang menjadi biaya operasional masjid lanjutannya. Ini lebih afdol lagi. Artinya pengkurban dia dapat 2 pahala. Pertama pahala kurban, kemudian yang kedua mendapat pahala sedekah, ya, membantu menghidupkan masjid. Gitu. Ya, ada lagi yang lain? Sudah terangkum ya. Di fenomena di masyarakat ini ya, kan tadi
biasa merokok, Hmm. anggaplah dia sehari itu 1 bungkus gitu ya. Hmm. Dalam setahun itu kalau dihitung itu bisa ada bulan. Nah saya mau tanyanya dari sisi, jadi kan kontemporer ya. Hmm. Yang pertama hukum rokoknya jelas lah itu ya, haram. Iya. Hukum rokok haram. Hmm. Jatuh lagi dia kepada seandainya ditabung, uang itu bisa berkurban, Hmm. bisa dikurbankan gitu. Iya. Nah itu dalam pandangan hukum itu seperti apa ya? Yang seperti itu terjadi pada seseorang gitu. Hmm. Terkait dengan Berkurbannya berkurbannya. dia nggak bisa berkurban akhirnya gitu. Iya. Padahal sebenarnya hukum rokok Dia- sudah dilarang. Hmm. Anggaplah dia bisa melakukan berkurban masih agak mending ya. Hmm. Kemudian dia nggak berkurban gitu. Iya. Nah itu gimana? Ya, jadi ada sebuah hadis yang berbunyi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang tidak berkurban di antara kalian, enggan untuk menyembelih, fala taqrabu masajidana, janganlah kalian mendekati masjid-masjid kita. Maksudnya ini adalah bentuk ancaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Dalam kaidah usul, kalau ada sigoh atau uslub bahasa Indonesianya, ya, ada bentuk ancaman dalam sebuah hadis itu menunjukkan keharaman, ya, menunjukkan keharaman. Nah, larangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tadi kepada orang yang enggan untuk berkurban ini adalah bentuk keharaman. Artinya kita diwajibkan untuk berkurban. Kalau kita lihat dari hadis tadi. Nah, maka sebenarnya ikhwas sekalian, ketika ada seseorang yang memang dia punya kelebihan finansial, seperti dia mampu untuk membeli hal-hal yang tidak bermanfaat, ya, dia mampu untuk membeli hal-hal yang tidak bermanfaat, maka kalau kita mengambil hukum wajib, pendapat yang mewajibkan kurban bagi orang yang mampu, orang yang tadi bisa beli hal-hal yang tidak bermanfaat itu diwajibkan bagi dia juga untuk kurban. Karena apa? Karena realitanya dia mampu mengeluarkan uang di luar kewajiban dia menafkahi keluarga untuk membeli sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka pada kasus ini seharusnya dia mengalokasikan uang tersebut untuk taqarrub ilallah, tapi kenapa malah dibelikan benda yang tidak bermanfaat? Sehingga kalau mengambil pendapat yang wajib, orang ini berdosa. Ya, kalau mengambil pendapat yang wajib, orang ini berdosa karena dianggap mampu. Karena dia dianggap mampu untuk berkurban. Tapi dilihat lagi, karena sekarang realitanya ya ternyata banyak juga orang-orang yang mohon maaf merokok tapi finansialnya itu tidak baik. Ya, itu banyak juga. Itu 3 kali parahnya. Nah, finansialnya tidak baik. Ya, maka dari itu semua nanti dikembalikan pada saat masuk bulan Zulhijjah. Ya, itu nanti penentuannya ketika sudah masuk bulan Zulhijjah, atau penentuannya ketika sudah masuk Syawal dan Zulqa'dah. Karena kan Syawal dan Zulqa'dah ini kan termasuk bulan-bulan haji. Nah, dilihat di situ. Ketika di Syawal atau Zulqa'dah dia punya harta, punya kelebihan harta dan dianggap mampu untuk berkurban, maka dia wajib untuk berkurban. Ya, kalau dia tidak mampu, ya sudah, dia tidak dipaksakan, sekalipun orang tadi itu dia suka membeli barang-barang yang tidak bermanfaat. Karena memang realitanya kita di Indonesia seperti itu. Ya, banyak orang yang dia maksain untuk beli rokok, tapi sebenarnya untuk finansial sehari-hari itu kurang. Makanya ada istilah katanya ngerokok lebih baik daripada makan. Daripada makan nasi, ini istilah orang-orang yang merokok gitu ya.
Padahal ya Allah alam dokter juga sudah membahas itu semua mana yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Gitu. Kalau bini pabrik rokok juga nggak merokok. Iya betul. Iya. Bahkan kan kita sudah lihat disclaimer-nya ya di bungkusnya. Nah, itu ternyata bukan cuman rokok Indonesia. Ya, rokok internasional pun udah memberikan disclaimer tentang bahaya rokok. Artinya seluruh pabrik rokok di dunia itu sepakat akan mudarat yang didapat dari konsumsi rokok. Jadi tulisan merokok dapat menyebabkan serangan jantung dan sebagainya. Itu bukan cuma di Indonesia. Ya, dulu waktu saya ke Sudan itu, di Sudan kan juga tentu ada toko-toko yang jual barang itu. Itu tetap ada tulisan disclaimer itu. Ya, nanti kalau ke Jepang, ya kalau dibolehin di sana di Jepang itu juga ada juga ya tulisan disclaimer tentang bahaya rokok. Karena kalau mau membedah dari sisi kesehatan dan dari sisi keaktifan zat yang ada di dalamnya itu sangat panjang sebenarnya. Itu nanti butuh waktu khusus ya. Ala kulli hal kesimpulannya ulama sepakat di hari ini ya, sepakat ulama di hari ini, mau dia madhabnya Syafi'i, mau dia madhabnya Maliki, mau madhabnya Hambali atau madhabnya Hanafi, hari ini rokok disepakati keharapannya. Ya, disepakati keharamannya oleh ulama-ulama kontemporer. Adapun pendapat lama yang tertulis di dalam kitab Hasyiatul Bajuri yang dinisbatkan kepada mazhab Syafi'i, karena kondisinya saat itu penelitian rokok itu belum sempurna, belum selesai. Makanya Al-Imam Al-Bajuri sebagai bentuk kehati-hatian beliau sebagai mufti, beliau memakruhkan. Jadi hukum makruh yang ditulis oleh Imam Bajuri itu di kondisi penelitian tentang mudarat rokok belum tuntas. Nah, hari ini sudah selesai, sudah tuntas penelitiannya, maka difatwakan oleh ulama-ulama kontemporer dalam mazhab Syafi'i bahwa rokok itu haram. Ya, Allahu a'lam bishawab. Dua pertanyaan. Ya. Nanti teknisnya gimana untuk pembagian, karena misalnya dalam satu kampung juga misalnya masih ada kepanitiaan yang dia juga menyebar kupon biar nggak bentrok, atau kita laksanakan yang dimana sepertiga kerabat dan fakir miskin, atau ntar dagingnya setelah dipotong kita satukan ke panitia di masyarakat yang ada. Gimana teknisnya yang terbaik? Ya. Tadi pertanyaan yang pertama, mana yang lebih afdol antara kurban 1 ekor kambing dengan iuran sapi 7 orang? Jawabannya 1 ekor kambing itu lebih afdol daripada iuran 7 orang untuk 1 ekor sapi. Ya, jadi grade-nya nanti yang paling afdol yang pertama 1 orang 1 sapi. Itu yang paling afdol. Ya, 1 orang 1 sapi itu paling afdol. Nah, kemudian yang kedua 1 orang 1 kambing. Ini yang lebih afdol. Baru setelah itu 1 sapi untuk 7 orang. Ya, itu grade tingkatan afdoliyah. Ya, makanya Rasulullah SAW beliau juga mencontohkan berkurban dengan 2 ekor kambing jantan. Nah, jadi jawabannya tadi 1 ekor kambing itu lebih afdol daripada 1 sapi dibagi 7. Kemudian yang kedua, disunahkan bagi mudhahi itu menyembelih hewan kurbannya sendiri. Ya. Atau kalau dia tidak mampu untuk menyembelih, dia mewakilkan kepada orang lain, tapi dia hadir di sana. Dia hadir untuk menyaksikan hewan kurbannya itu disembelih. Nanti setelah disembelih, dikulitin, nggak boleh
hewan kurban itu jangan dicampur dulu. Ya, hewan kurbannya jangan dicampur, tapi diserahkan dulu sebagian jatah mudhohi. Ya, sebagian jatah mudhohi itu disisihkan. Nanti ditanya mudhohinya, ya, antum hewannya mana? Ini. Oh ya udah, antum mau minta apa? Misalnya dia mau minta kepala atau dia mau minta seperempat dari kambingnya, itu disisihkan dulu. Misalnya untuk apa? Kenapa dia minta seperempat atau setengah? Itu boleh nggak? Boleh-boleh saja. Ya, jadi mudhohi itu punya hak untuk minta setengah kambingnya. Ya barangkali dia pengen ngasih kerabat jauhnya. Ya barangkali dia pengen memberikan tetangganya. Nah, jadi dia nanti ditanya, ya mudhohi untuk ngambil hak. Jadi jangan dicampur dulu, karena kalau dicampur, ya nggak tahu ini mana punya dia dan mana yang bukan punya dia. Dalam madzhab Maliki itu haram hukumnya. Kenapa? Karena itu dianggap sebagai transaksi. Khawatir dia mengambil jatah orang lain dan orang lain mengambil jatah dia. Dan itu termasuk barter, termasuk baik jual beli. Sedangkan hewan kurban tidak boleh diperjualbelikan. Makanya nanti pada panitia setelah disembelih hewan kurbannya, datengin mudhohinya untuk ditandain. Dia minta jatah berapa, prioritaskan mudhohi dulu. Mudhohi dulu, prioritaskan, ambil jatahnya dari kurbannya dia. Baru setelah itu sisanya terserah dikumpulin, dicampur, gak apa-apa. Pokoknya setelah mudhohi ngambil jatah itu udah bebas. Tandanya apa? Sisanya itu sudah disedekahkan, sudah dihadiahkan oleh mudhohi. Itu untuk nanti disalurkan oleh panitia. Ya, sisanya sudah panitia potong-potong, kemudian dicampur dengan hewan kurban lain, udah tinggal ditimbang, udah dibagikan oleh panitia kemanapun itu terserah, karena sudah diizinkan oleh mudhohi. Yang penting mudhohi sudah ngambil jatah, gitu. Ya tadi kuncinya setelah disembelih jangan dicampur hewannya sebelum mudhohi mengambil jatah. Jadi jatah mudhohi diambil dari hewan dia, dari kurbannya dia. Begitupun yang sapi. Ya, yang sapi begitupun kan, 1 ekor dibagi 7 itu harus dibagi 7 dulu. Dibagi 7 dulu, kemudian masing-masing mudhohi dari jatahnya itu ngambil haknya. Ya, ngambil haknya, baru sisanya itu dibagikan di masyarakat. Itu dia sistem yang dianjurkan oleh para ulama. Poinnya gini Ustaz, memang ini kan fenomena ya. Memang artinya ngeri sih kalau kita tahu hukumnya seperti ini ya. Jadi kewajibannya Mas Yudo itu harus menghadirkan semua yang mau kurban Mas. Dihadirkan, dikasih tahu dulu, diedukasi di masjid itu. Jangan, ya selama ini saya tahu kan yang mau berkurban nggak paham ya. Iya itu. Jadi itulah perlunya ilmu gitu. Jadi mungkin bisa jadi kebaikan berkurban nggak dapat jadinya karena kesalahan itu. Nah itu yang saya lihat fenomena seperti itu. Orang melakukan sesuatu dalam beribadah tapi dia tidak paham ilmunya. Akibatnya ya ibadahnya ibadah, tapi faedah ibadahnya nggak dapat. Itu kan terjadi kan di masyarakat. Ya kurban aja gitu. Panitia juga nggak merasa perlu jadinya. Atau panitia nggak paham juga gitu. Nah itu menurut saya sih mesti diluruskan ya. Iya. Terutama Mas Ridho kan ada di aktivitas sekitar masjid ya. Nah yang kedua menurut saya, yang penting kita sudah lakukan dulu Mas. Nanti kalau orang yang nggak datang, hukumnya jadi berbeda kan. Tapi kalau kita nggak pernah edukasi, terus kita menganggap itu sudah selesai, nah itu yang berbahaya. Lain kalau kita sudah kasih tahu orang yang nggak datang gitu, Bapak nanti yang berkurban nanti malam datang ya, karena kita akan gini. Ternyata berhalangan dia. Nah uzurnya ada lain tuh. Tapi kalau kita nggak pernah melakukan apa-apa, terus kita menganggap, padahal yang panitia menganggap dia sudah beribadah kan, potong kurban, kepanasan. Itu yang saya, ya prihatin memang seperti itu kan. Jadi hak itu hak apabila tidak pernah disampaikan, tidak pernah diberikan, ya. Tapi kalau dilihat dari yang berkorban dengan masyarakat yang ada, masyarakat lebih banyak. Nah, panitia itu berpikiran udah dibagiin semua aja, gitu kan, nggak usah yang berkorban dapat. Gitu. Iya. Jadi haknya itu harus disampaikan saja.
Iya, karena bagian dari sunnah pengkurban dan keluarganya itu memakan sedikit, meskipun hanya sedikit dari daging yang dia kurbankan. Itu sunnahnya. Jadi jangan sampai kita menghilangkan sunnah itu. Ya, meskipun sedikit jatahnya itu tetap kita kasih. Ya, misalnya tadi ya bagus bisa usulan diadakan kajian mudhohi. Saya biasanya kalau di Tangerang itu diundang untuk mengisi kajian mudhohi, khusus para mudhohi di satu majelis taklim itu memang yang terorganisir. Para pengkurban itu dikumpulkan dalam jadwal tertentu, nanti diisi kajian tentang kurban, tentang bagaimana cara menyembelih, kemudian keutamaan, pokoknya dan lain sebagainya, jatah-jatah kurban, ya pokoknya seperti itu. Nanti biar pemateri atau narasumbernya itu yang menjelaskan ke para mudhohi. Artinya di satu sisi kita menyiarkan syiar kurban, dan di sisi lain kita juga berdakwah, ya berdakwah di masyarakat, dimulai dari kurbannya dulu, ya dikumpulkan, ya, kemudian disampaikan ilmu, ya juga di situ juga ada mempererat ukhuwah antara mudhohi yang satu dengan yang lain, ya bisa saling sharing dan lain sebagainya. Itu ala kulli hal ya khair bagi para DKM masjid, ya. Khair, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas antum semua dengan kebaikan, ya. Terus kita berjuang dalam dakwah ini memakmurkan masjid, di antaranya tadi dengan memunculkan program-program yang mengedukasi gitu. Biar selama ini kurban itu enggak hanya sebatas tradisi, ya, tapi dijadikan ruhnya, ya kita cari ruhnya. Ruh dari kurban itu adalah taqarrub, ya kita edukasi kepada para mudhohi bahwa ini loh tata cara kurbanan, ini loh kenapa kurban itu dianjurkan, hikmahnya ini gitu. Ya, jadi tadi ya Setrido, ya nanti mungkin kedepannya bisa para mudhohi itu dibikin grup juga bisa, nanti di share ilmu-ilmunya di sana, kemudian diundang di satu majelis untuk membahas, dan juga disampaikan hak mereka untuk memakan sebagian dari daging kurban tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, sebenarnya doanya itu ya tidak dianjurkan. Jadi saat menyembelih itu yang disunahkan ya bertakbir. Ya, yang disunahkan adalah bertakbir, dan yang diwajibkan adalah basmalah menurut pendapat yang kuat. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan basmalah itu hukumnya sunnah saat berkurban, tapi mayoritas berpendapat wajib. Nah, jadi nanti rangkaian ketika menyembelih itu yang wajib pertama membaca basmalah, kemudian disunahkan bertakbir. Adapun doa itu operasional aja. Doa itu operasional, tidak ada doa khusus untuk menyembelih, tidak ada doa khusus. Ya sudah. Atau kalau mau doa ya sudah, ya Allahumma hadza min fulan fataqabbal. Itu udah cukup. Ya Allah, ini kurban dari si fulan, dari engkau, maka terimalah kurban ini. Yaitu doa seperti itu saja juga sudah cukup. Ya Allahumma hadza minka walaka min fulanin fataqabbal. Ya Allah, ini rezeki darimu, minka walaka, dan disembelih untukmu, fataqabbal, maka terimalah kurban ini. Ya, mau pakai bahasa Indonesia juga enggak apa-apa. Pakai bahasa Arab lebih afdol. Gitu. Tapi itu tidak menjadi kesunahan. Ya, karena kalau mudhohi sudah niat kurban karena Allah Subhanahu wa taala, itu insya Allah diterima dan mendapatkan pahala kurban baik bagi dia dan keluarga yang diikut sertakan. Gitu. Adapun doa tadi itu biasanya hanya seremonial, ya nggak apa-apa didoakan, tapi tidak ada doa khusus. Ya, tidak ada doa khusus. Wallahu a'lam.
Ya, ada lagi yang lain terkait dengan kurban. Kalau nggak ada cukup ya, satu juga. Iya. Saya kalau mau tanya lagi boleh, nggak apa-apa. Ada lagi? Di bawah nggak ada, Mas Pramu. Ibu-ibu nggak ada ya? Cukup ya. Ya. Insya Allah nanti pertemuan selanjutnya kita membahas, masih ada ya satu pertemuan ya. Iya. Ya, kita membahas terkait dengan kriteria hewan kurban. Ya, kriteria hewan kurban dan kecacatan-kecacatan apa saja yang menghalangi sahnya kurban. Ya, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Ya, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.